في شبه الجزيرة العربية، ونجاحها في إرسال الاستقرار والأمن أدى إلى النقمة عليها، لذا بدأ البعض إطلاق مصطلح الوهابية. Di laut. Ayo. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel kita akan melihat ini bantahan dari Raja Salman ya, ketika dia berpidato terkait dengan orang-orang yang menuduh bahwa Saudi Arabia itu adalah Wahabiyah ya. Jadi ini dia membantah. Jadi kita lihat nanti saya bantu Lampai Channel ya, untuk saksikan secara keseluruhan. Di situ kita akan melihat Raja Salman dia mengatakan bahwasanya tuduhan yang mereka lontarkan bahwasanya Saudi Arabia itu adalah memiliki madhab yang baru yaitu madhab Wahabi. Ini adalah suatu fitnah dan tuduhan yang keji. Dan ini memang ya sahabat Lampai Channel ya terjadi sekarang ini. Dan kita tidak merasa rendah orang-orang menuduh kita Wahabi. Itu tidak akan mempengaruhi perkembangan dakwah salafiyah ini. Karena kita tahu bahwa lontaran cacian yang dilontarkan oleh orang-orang yang benci dengan dakwah salafiyah ini adalah memang orang-orang yang fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Dan ini ada muncul terutama dari Syiah. Ya, Syiah yang banyak. Kenapa? Karena Syiah itu mereka iri dengan dakwah salafiyah yang gencar, yang baik diterima di masyarakat, diterima di pemerintahan, dan juga hanya dakwah salafiyah yang berani menjelaskan tentang kesesatan dan bahaya Syiah. Coba lihat, NU ada? Tidak. Bahkan mereka adalah jadi pintu masuknya Syiah dari Iran di Indonesia ini. Lihat kiai-kiai NU yang mereka berbicara orang-orang apa yang terjadi di PBNU ya, sehingga mereka ini bagaikan tai sapi yang dibelah dua. Kalau Idrus Salmi mengatakan Wahabi itu Salafi, Wahabi itu bagaikan tai sapi dan Syiah bagaikan tai sapi yang dibelah dua. Tidak, itu yang terjadi adalah di NU. Dan lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah bahwasanya NU itu memang adalah amalan-amalan NU itu banyak di amalannya Syiah. Dan Gus Dur mengatakan NU itu adalah Syiah tanpa imamah. Oke, kita lihat ini sahabat Lampai Channel apa yang dikatakan oleh Raja Salman ya, membantah orang-orang yang membuat fitnah-fitnah keji. Ayo kita sama-sama menyaksikan. ولا شك أن قيام الدولة السعودية الأولى وانتشارها الواسع في شبه الجزيرة العربية ونجاحها في إرسال الاستقرار والأمن أدى إلى النقمة عليها، لذا بدأ البعض إطلاق مصطلح الوهابية على تلك الدعوة لتنفير المسلمين من هذه الدولة. قال الملك عبد رحمه الله كما جاء في صحيفة المنقرة يسمون الوهابيين، يسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة كان يبثها أهل أغراض. ونحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد عبد الوهاب الجديد. وعقيدتنا عقيدة السلف الصالح اللي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. ونحن نحترم الأئمة الأربعة، لا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. Oke sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum? Ya, bagaimana tanggapannya antum? Ini kita melihat ini Raja Salman yang langsung memang berbicara terkait dengan tuduhan keji katanya yang dinisbatkan kepada Saudi Arabia bahwasanya mereka memiliki madhab yang baru yaitu Wahabi, yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal tidak ya, tidak seperti itu. Gelar Wahabi itu muncul ya oleh Ratu Elizabeth yang saat itu menguasai Pakistan, yang dia sangat takut dengan ada seorang yang pembunuh ulama namanya yaitu siapa? Abdul Wahab bin Rustum. Dia dari Afrika yang memang membantai kaum muslimin ya sangat keras. Kemudian setelah itu meninggal dan
Jauh setelah itu muncullah lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang mereka tuduh adalah Wahabi. Kenapa? Karena mengajarkan tauhid. Dan ini dikatakan oleh Raja Salman tadi adalah suatu tuduhan yang fahisyah, ya, tuduhan yang keji yang dinisbatkan kepada mereka bahwasanya mereka memiliki madhab yang baru. Padahal itu suatu hal yang tidak benar. Bahwa Syekh Raja Salman tadi mengatakan bahwasanya akidah mereka adalah akidah salafus saleh, akidahnya para sahabat yang mereka itu tidak lepas dari madhab yang empat, ya, mereka tidak lepas dari madhabnya, karena dia mengatakan mereka itu memiliki madhab juga, ada yang Malikiyah, ada Syafi'iyah, ada Ahmad, ada juga Abu Hanifah, ya, itu yang ada, ya. Jadi sehingga tuduhan-tuduhan ya tidak benar. Dan kenapa terjadi seperti itu, sahabat Pancasila? Saya sudah katakan tadi bahwa di PBNU, di NU itu pengakuan dari Syiah bahwasanya yang haul, mauludan dan yang lain-lainnya tahlilan itu kan memang asalnya adalah Syiah yang diadopsi oleh orang-orang NU. Sehingga apa, sahabat Pancasila, ketika Salafi menjelaskan hal itu, apa yang disebarkan? Wahabi, supaya nisbatnya kepada siapa, Abdul Wahab bin Rustum. Itu sebenarnya ke situ, ya, bukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seharusnya apa gelarnya mereka? Muhammadiyah, ya, seharusnya digelarkan seperti itu, yaitu Muhammadiyah, yaitu nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Wahabi. Kalau Wahabi yaitu Abdul Wahab bin Rustum, cocok seperti itu, ya. Jadi itu sahabat Pancasila. Dan ini yang terjadi sahabat Pancasila, ternyata ditelan mentah-mentah oleh aswaja, ya, oleh pengikut-pengikutnya yang membeo. Makanya siapalah yang kalian menjadikan panutan? Ada orang pepatah Arab mengatakan, jika burung beo kalian menjadikan sebagai penunjuk arah, maka burung itu akan mengantar kalian untuk melewati bangkai-bangkai babi. Ya, seperti itu sahabat Lampai Channel. Maka lihatlah siapa yang kalian menjadikannya itu sebagai rujukan. Jangan sampai kalian salah, jatuh pada perkara dosa. Ingat, saya sering katakan bahwa hati-hati kalian dengan satu ucapan yang beranak pinak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ternyata ucapan tersebut adalah ucapan yang fawahish, ucapan-ucapan yang keji, ya, dan ternyata beranak pinak. Itulah yang dinamakan dengan ghibah. Itu yang dinamakan dengan dosa jariyah yang terus mengalir, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan jadilah kalian orang-orang yang senantiasa menanam benih kebaikan. Itu akan menjadi pahala jariah yang akan berpindah, beranak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan satu kebahagiaan, bukan dengan satu dosa. Ya, ayolah ikutilah kami di dakwah salafiyah, ya, terus terpancing dengan orang-orang yang penyakit hati, Idrus Lambi, dokter-dokter yang lainnya itu, ya, sahabat Lampai. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين